Mantan Kapten Manchester United Harry Maguire yang perlahan mulai kehilangan pamor di skuad utama kabarnya menolak dijual oleh Setan Merah pada bursa transfer Januari tahun 2025. Dia merasa kedatangan Ruben Amorim sebagai pelatih baru menggantikan Erik ten Hag bakal membuka kesempatan buat pemain Inggris bersinar lagi di Old Trafford. Laporan Football Transfers mengungkap Amorim akan langsung dihadapkan pada PR besar untuk menyeleksi anggota skuad Manchester United setibanya di Theatre of Dreams. Dia bisa memutuskan pemain yang layak bertahan atau harus didepak karena memiliki kinerja buruk. Nama Harry Maguire jadi salah satu yang santer dikaitkan dengan kepindahan dari Old Trafford, menyusul pamornya yang mulai meredup dalam beberapa tahun terakhir. Kabar menyebut MU memang sudah berniat menjual bek Inggris pada Januari lantaran kontraknya bakal berakhir di penghujung musim 2024-2025. Hanya saja, pemberitaan TBR Football yang dilansir dari Football Transfers mengeklaim Harry Maguire bakal melancarkan segala upaya demi menolak penjualannya pada bursa transfer Januari tahun 2025. Ex-penggawa Leicester City yakin dia akan berkembang di bawah Amorim, meski sempat bertransformasi menjadi pemain tak terpakai saat era kepemimpinan Erik ten Hag. Keinginan Maguire cukup berdasar sebab Amorim memang terkenal suka menerapkan skema 3 back dengan formasi 3-4-2-1 atau 3-4-3. Maguire punya track record cukup bagus ketika bermain dengan gaya tersebut selama beberapa tahun terakhir, khusus di tim nasional Inggris. Kiper Manchester United, Andre Onana, mengungkapkan keinginannya agar manajer sementara Ruud van Nistelrooy tetap menjadi bagian dari klub setelah sukses membawa tim meraih beberapa hasil positif. Dalam wawancaranya dengan TNT Sports setelah kemenangan 2-0 Manchester United atas PAOK di Liga Eropa, Onana tidak ragu menunjukkan dukungan kuatnya terhadap Ruud van Nistelrooy. Onana menilai bahwa pengalaman dan keterampilan manajerial yang dimiliki Van Nistelrooy menjadi aset berharga bagi Manchester United, yang tengah dalam masa transisi. Meskipun para pemain mendukung Van Nistelrooy, keputusan tetap berada di tangan klub. Dengan semangat tinggi dan kinerja yang diperlihatkan Van Nistelrooy, tampaknya kehadirannya tidak hanya menambah stabilitas tim, tetapi juga menumbuhkan harapan baru di kalangan pemain. Manchester United dikabarkan tengah melancarkan misi untuk mengamankan jasa pemain sayap Bayern Munchen Leroy Sané tahun depan. Sejumlah klub elit, termasuk Arsenal, Chelsea, Liverpool, dan Newcastle United, dilaporkan menaruh minat kepada Sané. Namun menurut paparan jurnalis Jerman, Florian Plettenberg, Man United juga ikut andil dalam perburuan tersebut. Satu-satunya kesempatan unjuk gigi sang pemain sayap sejak menit pertama pada musim ini terjadi saat menghadapi Mainz 05 di Piala Jerman akhir Oktober. Sementara 4 aksinya di Liga Champions dan 5 pertarungan di Liga Utama Jerman seluruhnya dimulai dari bangku cadangan. Sané dikabarkan siap mengadu nasib di klub baru tahun depan, dan ia dipastikan akan menjadi salah satu agen bebas paling menggiurkan di bursa transfer mengingat usia dan deretan prestasi yang telah diukir dalam karir sepak bolanya. Pemain bertalenta ini telah mengemas 51 gol dan memberikan 50 assist dalam 185 penampilan memukau bersama Bayer di berbagai kompetisi, meraih 3 gelar juara Bundesliga, ditambah pengalaman berharganya di Liga Premier. Sané telah mencatatkan 135 pertandingan bersama Man City sebelum kembali ke tanah kelahirannya, dengan koleksi 39 gol dan 43 assist, serta mengangkat 2 trofi Liga Premier, 1 Piala FA, dan 3 Piala Liga selama masa kejayaannya. Sané dominan mengeksekusi tugas sebagai penyerang sayap kanan, yang dimana posisi tersebut selalu menjadi titik lemah bagi Man United. Ruud van Nistelrooy sejauh ini memberi hasil positif selama menjadi manajer interim Manchester United. Van Nistelrooy berharap hasil-hasil ini jadi fondasi. Van Nistelrooy ditunjuk sebagai caretaker oleh MU usai Erik ten Hag dipecat. Sejauh ini, MU dapat hasil oke bersama Van Nistelrooy. MU mencatat 2 kemenangan dan 1 hasil seri dalam 3 laga bersama Van Nistelrooy. Yang terbaru, Setan Merah menang 2-0 atas PAOK di Liga Eropa, Jumat tanggal 8 November tahun 2024 dini hari WIB. Van Nistelrooy berharap hasil-hasil yang ia raih bersama MU bisa menjadi fondasi untuk era Amorim. Amorim akan memulai tugasnya di Old Trafford pada tanggal 11 November. Bagi saya, penting untuk melanjutkan dan menjadikan hasil melawan Leicester, Chelsea, dan PAOK sebagai fondasi, ujar Van Nistelrooy di situs resmi klub. Saya kira di babak kedua, kami bisa melanjutkan, hasilnya, bisa kita lanjutkan dari sana, kemenangan kandang pertama di laga Eropa setelah 1 tahun. Kami menyebut soal ini di ruang ganti dan sudah waktunya untuk mengubahnya, jadi kami melakukannya, para pemain bekerja dengan baik. Hari Minggu adalah pertandingan besar buat kami di Liga untuk menampilkan performa yang bagus lagi, katanya.
Pelatih interim Manchester United Ruud van Nistelrooy melayangkan pujian untuk pemain sayap Amad Diallo yang memborong 2 gol saat melawan PAOK pada pertandingan Liga Eropa di Stadion Old Trafford, Manchester, Jumat dini hari WIB. Dikutip dari laman resmi klub, Jumat, Van Nistelrooy menjelaskan Amad benar-benar menjadi pembeda pada pertandingan ini dengan 2 gol yang ia cetak. Pelatih asal Belanda itu menambahkan salah satu momen favoritnya dari Amad pada pertandingan ini adalah ketika pemain asal Pantai Gading tersebut menciptakan gol kedua MU. Menurut saya, gol kedua, yang memiliki segalanya, bagi saya adalah Amad Diallo. Dia berjuang untuk mengambil bola dari back paw dan kemudian dia mendorong untuk mendapatkan tembakan, dan pada akhirnya, dia memiliki kualitas untuk melengkung ke arah kiper. Itu menyimpulkan dirinya, ungkap Van Nistelrooy. Mantan pelatih PSV Eindhoven itu melanjutkan, penampilan cemerlang pada pertandingan diharapkan bisa menjadi motivasi untuk Amad untuk laga-laga yang akan datang. Van Nistelrooy menilai ia bisa menjadi pembeda pada pertandingan-pertandingan MU selanjutnya, meskipun pada laga ini ia harus ditarik keluar karena cedera dan diharapkan tidak dalam kondisi serius. Tampaknya begitu, karena menurut saya dia luar biasa. Di babak pertama, dia adalah pemain terbaik kami, dia terlihat tajam, dia melakukannya dengan baik. Dan di babak kedua, dia menentukan permainan kami dengan 2 gol penting, jadi dia melakukannya dengan sangat baik, jelas Van Nistelrooy. Ya, tentu saja, dia harus keluar. Sayangnya, dia sedang dinilai sekarang dan, tentu saja, saya berharap dia bisa bermain pada hari Minggu. Tapi kita harus menunggu dan melihat, pungkasnya. Ada informasi menarik seputar manuver Ruben Amorim di Manchester United. Sang pelatih dikabarkan akan mencoba merekrut striker baru di Januari tahun 2025 nanti. Sky Sports Germany melaporkan bahwa di bulan Januari nanti Amorim ingin belanja pemain. Ia berencana untuk membeli striker baru. Menurut laporan tersebut, Amorim merasa perlu untuk mendatangkan striker baru di musim dingin nanti. Namun laporan itu mengklaim bahwa Amorim tidak mencoba mendatangkan nama besar di Januari tahun 2025 nanti. Ini disebabkan MU tidak memiliki dana untuk membeli penyerang mahal di musim dingin nanti. Sehingga ia fokus mencari opsi yang murah meriah untuk timnya. Amorim juga dilaporkan tidak menutup kemungkinan untuk meminjam striker dari klub lain sembari menunggu timnya bisa membeli striker baru di musim panas tahun depan. Ruben Amorim mengaku tidak mau membawa monster ciptaannya, Victor Gyökeres, ke Old Trafford saat ia resmi menjadi pelatih Manchester United pada minggu depan. Meski belum resmi menjadi pelatih Man United, juru taktik asal Portugal itu sudah ditanya soal pemain incarannya. Salah satu nama yang dikaitkan dengan Man United adalah bomber Sporting CP, Victor Gyökeres. Akan tetapi, Amorim memilih untuk tidak berkomentar banyak soal transfer Gyökeres ke Old Trafford. Menurutnya, penyerang asal Swedia tersebut masih menjadi pemain Sporting untuk saat ini. Amorim tidak ingin merecoki karir Gyökeres dan ingin monster ciptaannya itu untuk tetap fokus dengan klubnya saat ini. Saya baru saja berdamai dengan para penggemar Sporting, saya bahkan tidak akan membuat lelucon tentang hal itu, kata Amorim seperti dikutip dari metro.co.uk. Gyökeres adalah pemain Sporting, yang merupakan klub yang hebat, dia telah melakukan banyak hal untuk klub ini. Ruben Amorim sudah dipastikan menjadi manajer Manchester United. Banyak pemain setan merah mencari informasi tentang dia, bertanya ke Manuel Ugarte. Oleh karena itu, Ugarte jelas mengenal Amorim. Para pemain MU disebut oleh ex-pemain Paris Saint-Germain itu kaget saat tahu usia Amorim. Rekan-rekan setim saya banyak bertanya mengenai dia. Apa yang mengejutkan mereka adalah usianya, kata Ugarte seperti dikabarkan oleh Talksport. Ia juga sangat lapar untuk memetik kemenangan dan itu sangat penting. Saya bisa tahu bahwa dia akan menikmatinya, kata dia menambahkan. Manchester United belum terkalahkan di 3 laga terakhir, sejak dipegang Ruud van Nistelrooy, MU katanya tampil lebih padu, lebih berani, dan mau menang. Ruud van Nistelrooy mengaku, para pemain Manchester United membangun koneksi dengan baik di lapangan. Van Nistelrooy lega, semuanya berjalan lancar. Saya senang berada di dalam tim. Saya merasa hubungan para pemain sangat baik dan cara mereka merespons di lapangan sangat hebat, ujarnya dilansir dari situs resmi UEFA. Saya senang semuanya bisa berjalan lancar. Berbagi momen di lapangan adalah hal luar biasa untuk setiap pemain, ungkapnya. Ruud van Nistelrooy memuji para pemainnya yang tampil lebih galak. Manchester United bisa menangi duel tiap duel dan berakhir kemenangan.